Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang determinan dan inverse matriks ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu masih ada kaitannya dengan determinan dan inverse ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah persamaan matriks. Nah, bagaimana persamaan matriks itu? Simak penjelasan ibu berikut. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini apa ya. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan-pertemuan yang kemarin ya. Masih sama dengan tujuan pembelajaran pada determinan dan inverse matriks berordo 2x2. Nah, adapun IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini adalah menentukan persamaan matriks. Nah, sekarang kita lihat apa itu persamaan matriks. Nah, persamaan matriks sama seperti persamaan polinom itu dalam bentuk aljabar, asalkan persyaratan perkalian matriks terpenuhi, ya. Nah, adik-adik masih ingat ya, syarat perkalian dua matriks itu seperti apa, ya? Dan bagaimana cara mengalihkan dua matriks, ya? Nah, sekarang kita lihat bentuk umum persamaan matriks itu adalah sebagai berikut. Nah, dilihat persamaan yang pertama, A kali X sama dengan B, sehingga X sama dengan A inverse kali B. Kalau pada persamaan polinomial yang dalam bentuk aljabar, untuk A kali X sama dengan B, untuk menentukan X itu sama dengan B per A, ya, atau B atau A kali A pangkat min 1 kali B. Nah, sedangkan untuk A pangkat min 1 kalau pada inverse itu disimbolkan sebagai inverse dari suatu matriks ya. Nah, jadi adik-adik perhatikan persamaan yang pertama ya, A kali X sama dengan B, sehingga didapat X sama dengan A inverse dikali B. Nah, adik-adik perhatikan cara menempatkan inverse matriksnya ya. Jadi kalau misalkan matriks A-nya yang berada di ruas kiri itu di sebelah kiri dari X, berarti untuk menentukan X-nya, inverse-nya itu juga berada di sebelah kiri dari A, ya. Jadi ibu ingatkan lagi, perkalian dua matriks itu dia tidak bersifat komutatif, artinya A kali B tidak sama dengan B kali A. Makanya untuk meletakkan inverse-nya harus diperhatikan persamaannya ya. Nah, kita lihat persamaan yang kedua, kita bandingkan dengan persamaan yang kedua ya. Nah, persamaan yang kedua itu adalah X kali A sama dengan B, sehingga X sama dengan B kali A inverse. Nah, adik-adik bisa bedakan ya. Nah, kalau persamaan yang pertama A-nya berada di sebelah kiri, berarti inverse-nya juga berada di sebelah kiri ya. Nah, persamaan yang kedua, inverse-nya berada di sebelah A-nya berada di sebelah kanan, berarti inverse-nya juga dia berada di sebelah kanan ya. Oke, sekarang langsung masuk pada aktivitas. Diberikan matriks A adalah matriks 1, 3, 2, 7 dan matriks B adalah matriks 4, 2, 1, 3. Tentukan matriks M dan N yang memenuhi persamaan. Poin A-nya adalah A kali M sama dengan B. Berarti untuk poin A kita menentukan matriks M ya. Kemudian poin B, N kali A sama dengan B. Nah, pada poin B kita menentukan matriks N-nya. Oke, langsung saja dengan pembahasan ya. Nah, ini pembahasannya, diketahui matriks A dan matriks B. Kemudian poin A-nya menggunakan persamaan A kali M sama dengan B. Sehingga untuk menentukan M-nya adalah A inverse kali B. Nah, karena A-nya berada di sebelah kiri dari M, berarti inverse-nya juga berada di sebelah kiri dari B. Oke, sekarang kita lihat rumusnya. A inverse itu adalah seperdeterminan A kali A join matriks A dikali B. Nah, sekarang kita cari seperdeterminan A. Nah, matriks A-nya adalah 1, 3, 2, 7. Berarti untuk menentukan determinannya itu hasil pengurangan dari perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya ya. Berarti kalau determinan A-nya menjadi 1 kali 7 kurang 3 kali 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi 1 per 1 kali 7 kurang 3 kali 2 dikali A join matriks A. Matriks A-nya adalah 1, 3, 2, 7. Adik-adik masih ingat ya?
adjoin dari matriks atau menentukan adjoin itu seperti apa? Nah, Ibu ingatkan lagi, untuk menentukan adjoin matriks itu kan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama itu saling bertukar tempat ya. Yang tadinya 17 akan berubah jadi 71 seperti ini. Kemudian untuk 32 ya, elemen-elemen 32 itu letaknya tetap ya, letaknya seperti itu tapi dia berubah tanda. Nah, kita lihat ini yang tadinya positif 3 jadi min 3, 2 itu jadi min 2, sehingga didapat adjoinnya adalah 7 min 3 min 2 1. Nah, setelah ini dikalikan dengan matriks B-nya adalah 4 2 1 3. Nah, sekarang 1 per 1 kali 7 kurang 3 kali 2 itu berarti 1 per 7 kurang 6 ya. Kemudian matriks 7 min 3 min 2 1 dikalikan dengan 4 2 1 3. Nah, adik-adik pasti masih ingat tentang perkalian dua matriks, yaitu hasil penjumlahan dari baris dan kolom. Kita lihat baris pertama, kolom pertama 7 kali 4 ditambah min 3 kali 1. Kemudian baris pertama kali kolom kedua 7 kali 2 ditambah min 3 kali 3. Kemudian baris kedua kolom pertama ya, min 2 kali 4 ditambah 1 kali 1. Kemudian min 2 kali 2 ditambah 1 kali 3. Enggak didapat. Nah, ini 1 per 7 kurang 6 dapat 1 per 1 ya. Kemudian 7 kali 4 ditambah min 3 kali 1 itu hasilnya adalah 28 ditambah min 3. Kemudian 7 kali 2 tambah min 3 kali 3 itu 14 tambah min 9. 2 kali 4 tambah 1 kali 1 hasilnya adalah min 8 tambah 1. Kemudian min 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 itu hasilnya adalah min 4 ditambah 3. Nah, tinggal dicari hasilnya 1 per 1 itu kan 1 ya. 1 dikalikan dengan hasil dari penjumlahan ini. Nah, 28 ditambah min 3 itu hasilnya adalah 25. 14 tambah min 5, min 9. 14 tambah min 9 hasilnya adalah 5. Min 8 tambah 1 min 7. 4 tambah min 4 tambah 3 itu hasilnya min 1. Sehingga didapat matriks M-nya adalah 25 5 min 7 min 1. Oke adik-adik, untuk yang poin B itu silahkan adik-adik kerjakan ya. Nah, kalian lihat saja pada LKPD. Untuk poin B itu tinggal kalian lengkapi saja langkah-langkahnya ya. Jadi pada LKPD untuk poin B itu tinggal kalian lengkapi saja sama pengerjaannya seperti yang poin A. Nah, cuman kalian perhatikan lagi bentuk persamaannya seperti apa ya. Oke, lanjut dengan aktivitas yang kedua. Tentukan nilai x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat yang memenuhi persamaan matriks 2 6 1 min 3 dikali matriks xy sama dengan matriks 2 min 5. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Nah, ini persamaannya ya. 2, 6, 1 min 3 dikali matriks xy sama dengan matriks 2 min 5. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini kita harus menentukan nilai x dan y. Tapi sebelum ini kita buat dalam bentuk persamaan matriks dulu ya. Nah, matriks 2, 6, 1 min 3 itu kita misalkan dengan matriks A. Kemudian xy, karena xy ini yang dicari, itu kita misalkan dengan matriks x. Kemudian matriks 2 min 5 ini kita misalkan dengan matriks B ya. Sehingga persamaannya itu menjadi A kali x sama dengan B. Ya, didapat persamaan matriksnya adalah A kali x sama dengan B. Nah, sehingga untuk menentukan matriks x berarti A-nya pindah ke sebelah jadi inverse ya. Menjadi X sama dengan A inverse dikali matriks B. Oke, sekarang A inverse itu adalah seperdeterminan A kali adjoin matriks A, kemudian dikali dengan matriks B. Nah, seperdeterminan A, determinan A itu, nah perhatikan kembali, A itu tadi kita misalkan dengan matriks tadi 2, 6, 1, min 3 ya. Nah, sehingga matriks 2, 6, 1, min 3 kita cari determinannya berarti 2 kali min 3 kurang 6 kali 1. Jadi seperti ini ya. Jadi 2 kali min 3 kurang 6 kali 1. Sekarang kita cari adjoinnya. Nah, adjoinnya, nah matriks A-nya adalah 2, 6, 1, min 3. Berarti elemen yang ada pada elemen 2 min 3 itu saling bertukaran tempat jadi min 3, 2.
Kemudian elemen 6 satunya itu tetap letaknya tapi berubah tanda ya. Jadi min 6 min 1. Sehingga ajoin matriks A-nya didapat min 3 min 6 min 1 2. Nah, kemudian dikalikan dengan matriks B-nya adalah 2 min 5. Sekarang kita selesaikan 1/2 kali min 3 kurang 6 kali 1. Berarti 1/min 6 kurang 6. Ya. Nah, ini 1/min 6 kurang 6. Sekarang matriks min 3 min 6 min 1 2 kita kalikan dengan matriks 2 min 5. Berarti penjumlahan dari perkalian baris dan kolom ya. Jadi min 3 kali 2 ditambah min 6 kali min 5. Nah, ini pada baris pertama. Kemudian baris yang kedua, min 1 kali 2 ditambah 2 kali min 5. Nah, sekarang adik-adik perhatikan yang ada di ruas kiri menjadi matriks XY. Tadi karena matriks X-nya adalah XY, nah kita tulis lagi matriks X itu adalah matriks XY. Nah, sekarang 1/min 6 kurang 6 itu menjadi 1/min 12. Sekarang min 3 kali 2 tambah min 6 kali min 5 itu hasilnya adalah min 6 tambah 30. Min 1 kali 2 tambah 2 kali min 5 itu hasilnya adalah min 2 tambah min 10, sehingga hasilnya menjadi, nah ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan matriks min 21? Kita tambahkan dulu baris pertama ya, min 6 tambah 30 hasilnya 24 dikalikan dengan 1/min 12 ya. Itu hasilnya adalah 24/min 12 hasilnya adalah min 2. Sekarang kita lihat baris yang keduanya. Min 2 ditambah min 10 itu hasilnya kan min 12. Nah, min 12 dikalikan dengan 1/min 12 itu hasilnya adalah min 12/min 12 itu hasilnya adalah 1 ya. Oke, sudah didapat matriks X-nya adalah min 2 1. Sehingga bisa kita dapati nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri didapat nilai X-nya adalah min 2, Y-nya 1 ya. Sehingga tadi yang diminta oleh soal tadi itu bisa kita dapatkan. Nah, ini nilai X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat itu bisa kita sederhanakan menjadi X tambah Y pangkat 2. Nah, sekarang sudah didapat X dan Y-nya, X-nya diganti dengan min 2, Y-nya diganti dengan 1. Sehingga didapat min 2 tambah 1 dipangkatkan 2. Nah, min 2 tambah 1 itu hasilnya adalah min 1, dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah positif 1. Jadi, seperti itu penjelasan dari aktivitas yang kedua ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan aktivitas yang ketiga. Nah, aktivitas yang ketiga ini diketahui matriks A-nya adalah matriks 3, 2, 0, 5 dan matriks B adalah min 3, min 1, min 17, 0. Jika A pangkatnya adalah transpos matriks A dan AX sama dengan B tambah A transpos, maka tentukan determinan matriks X. Jadi sebelum kita menentukan determinan matriks X, harus tentukan dulu matriks X-nya seperti apa ya. Nah, untuk menentukan matriks X kita menggunakan persamaan AX sama dengan B tambah A transpos. Langsung saja dengan pembahasannya ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini diketahui matriks A-nya adalah 3, 2, 0, 5. Sekarang kita lihat bagaimana A transposnya. Nah, adik-adik masih ingat ya matriks transpos itu seperti apa? Nah, matriks transpos itu merubah baris jadi kolom. Nah, perhatikan matriks A yaitu matriks 3, 2, 0, 5. Nah, baris pertama pada matriks A 3, 2 itu akan menjadi kolom pertama pada transposnya. Nah, ini terlihat seperti ini ya. Kemudian baris yang kedua 0,5 pada matriks A itu akan menjadi kolom kedua pada transposnya. Nah, adik-adik bisa lihat ya 0,5 sehingga didapat transposnya A transposnya adalah matriks 3, 0, 2, 5. Oke, sekarang kita lihat persamaan AX sama dengan B tambah A transpos. Nah, AX sama dengan, kita cari dulu hasil dari B tambah A transpos ya. Nah, matriks B-nya ini, A transposnya juga ini, itu dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkan dua matriks itu tinggal dijumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi min 3 tambah 3 0, min 1 tambah 0 min 1, min 17 ditambah 2 min 15, 0 tambah 5 itu 5. Sehingga didapat AX sama dengan
0 min 1 min 15 5. Sekarang kita akan menentukan nilai X ya, berarti A-nya kita pindahkan ke ruas kanan, itu akan menjadi inverse ya. Nah, sehingga X sama dengan A inverse dikali matriks 0 min 1 min 15 5. Jadi dikali matriks hasil penjumlahan B tambah A transpose ya. Nah, A inverse-nya ini rumusnya seperdeterminan A kali A join matriks A, kemudian dikali matriks 0 min 1 min 15 5. Nah, seperdeterminan A kali A join A. Nah, perhatikan lagi, matriks A-nya adalah matriks 3, 2, 0, 5 ya. Nah, sekarang kita cari determinannya, itu 1 per 3 kali 5 kurang 2 kali 0 dikali A join matriks A-nya, 3, 5 bertukaran tempat jadi 5, 3, kemudian 2, 0 tetap tapi berubah tanda ya. Jadi yang tadinya positif 2 jadi min 2, 0. Sehingga didapat A join-nya adalah 5 min 2, 0, 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian dikalikan dengan matriks 0 min 1 min 15 5. Nah, sekarang diselesaikan, 3 kali 15 kurang 2 kali 0. Itu didapat 1 per 15 kurang 0. Nah, dikalikan matriks 5 min 2, 0, 3 dikali 0 min 1 min 15 5. Nah, baris kali kolom. Jadi 5 kali 0 ditambah min 2 kali min 15, kemudian baris pertama kolom keduanya 5 kali min 1 tambah min 2 kali 5, kemudian baris kedua kali kolom pertama 0 kali 0 ditambah 3 kali min 15, baris kedua kolom kedua 0 kali min 1 ditambah 3 kali 5 ya. Nah, 0 dikali 0 ditambah 3 kali min 15 itu hasilnya 0 tambah min 45. 0 dikali min 1 ditambah 3 kali 5 itu hasilnya adalah 0 tambah 15. Sehingga hasilnya adalah 1/15 dikali matriks 30, 15 min 45, 15 itu hasil perkalian dari hasil penjumlahan dari matriks 0 tambah 30, min 5 tambah min 10, 0 tambah min 45, dan 0 tambah 15. Nah, untuk matriks X-nya, nah 1/15 ini dikalikan dengan semua elemen-elemen yang ada pada matriks 30 min 15 min 45, 15 ya. Jadi 1/15 kali 30 itu 30/15 hasilnya adalah 2. 1/15 kali min 15 itu hasilnya adalah min 15/15 min 1. Kemudian 1/15 kali min 45 adalah min 45/15 hasilnya adalah min 3. 1/15 dikali 15 itu hasilnya 15/15 itu hasilnya adalah positif 1. Sehingga didapat matriks X-nya adalah 2 min 1 min 3 1. Nah, sudah didapat matriks X, kemudian kita cari determinannya. Nah, menentukan determinan berarti hasil pengurangan dari perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal utama dengan perkalian yang ada perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya ya, yaitu 2 kali 1 kurang min 1 kali min 3. Nah, ini. Nah, 2 kali 1 dikurangi min 1 kali min 3 hasilnya adalah 2 kurang 3. Nah, 2 kurang 3 itu hasilnya min 1. Didapat determinan matriks X-nya adalah min 1. Jadi seperti itu penjelasan untuk aktivitas yang ketiga ya. Nah, semoga penjelasan dari mulai aktivitas 1 sampai dengan aktivitas ini bisa dipahami ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita batasi sampai dengan 3 aktivitas saja. Semoga adik-adik bisa memahami ini, dan kalau ada yang masih perlu ditanyakan silahkan kalian diskusikan melalui forum Google Classroom ataupun WA grup kelas masing-masing ya. Nah, sekarang untuk tugasnya ini ada 2 nomor. Nah, silahkan kalian kerjakan. Oke, adik-adik, demikian penjelasan untuk materi persamaan matriks ya. Tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.